لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها. يعني انت اعتنقت دينا يأمر بقتل الأطفال والرضع والنساء، صح ولا مش صح؟ صح، واعتقد ده موجود في جميع الاديان. لا، مش موجود في جميع الأديان، في دينك بس. طلع لي من القرآن قتل للأطفال والرضع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan perlihatkan sebuah diskusi antara seorang debater muslim di Arab tentunya dengan seorang Masihi, seorang Kristen, di mana Kristen ini berusaha untuk juga menyamakan Bible dengan Al-Qur'anul Karim. Dalam poin apa? Nah, coba saya tunjukkan dulu konteksnya biar kawan-kawan paham. Jadi, kalau kalian lihat di hadapan teman-teman ini ada pendeta Esra Soru berusaha untuk menerangkan ya tentang 1 Samuel 15:3. Apakah perbuatan atau perintah Tuhan untuk membunuh anak-anak bahkan bayi itu, apakah itu kekejaman Tuhan? Itu mungkin apologetika mereka ya. Tapi paling tidak di diskusi ini saya cuma ingin menerangkan kepada teman-teman konteksnya dulu. Bahwa ada seperti itu di dalam Bible. Coba kita lihat bunyinya. Oke, ini dia ya. 1 Samuel 15 nomor 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunbunlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Menariknya dalam diskusi yang nanti kawan-kawan akan lihat ini, dan mungkin saya akan terangkan lagi di akhir, kekristenan ini atau Kristen ini berusaha untuk menyamakan ayat ini dengan ayat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Makanya diskusi ini akan jadi sebuah insight buat kawan-kawan, khususnya mereka yang tidak mengerti bahasa Arab. Ya, ketika menggunakan dalil Al-Qur'an untuk menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran juga ada kekejaman yang tidak manusiawi dan sebagainya. Ini penting buat kawan-kawan. Sekarang kita simak dulu diskusi antara Al-Ustadz Zain Khairullah dengan seorang Kristen yang saya sampaikan tadi. يعني انت اعتنقت دينا يأمر بقتل الأطفال والرضع والنساء، صح ولا مش صح؟ صح، واعتقد ده موجود في جميع الاديان. لا، مش موجود في جميع الأديان، في دينك بس. طلع لي من القرآن قتل للأطفال والرضع. يلا تفضل. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر. حلو، جميل. وين الرضع والأطفال هنا؟ حضرتك اي حد لا يؤمن بالله واليوم الاخر. أين الأطفال والرضع؟ أنت قلت يا أطفال ورضع، طلع الأطفال والرضع من الآية. بعدين تعال على فكرة ما في كويس، ما فيش، أحسنت. أنت تورطت في شيء آخر على فكرة. ما الفرق بين قاتلوا واقتلوا في اللغة العربية؟ اقتل يعني انهي حياته، قاتل يعني اللي هو معركة قتال. معركة قتال، يعني الطرفان بقوة متوازية. أسألك سؤالا، الذبابة نقتلها أم نقاتلها؟ الذبابة اكيد نقتلها طبعا. ليه ما يصحش إني أنا أقول الذبابة قاتلتها؟ ليه ما يصحش؟ ان الدبانة معروف كائن ضعيف، هضربها هتموت في ساعتها. أحسنت، الذبابة كائن ضعيف، فالقتال يكون بين قوتين متوازيتين. لذلك لما الله سبحانه وتعالى يقول قاتلوا، يعني مستثنى من ذلك النساء والأطفال والشيوخ ومن لا يقدر على القتال. ولذلك حين نفتح السنة النبوية في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي غيرها من كتب السنن، نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا النساء ولا تقتلوا الأطفال ولا تقتلوا الشيوخ ولا تقتلوا المرضى ولا تقتلوا العسيف، يعني الأجير. كان ينهى عن قتل من لا قدرة له على القتال. Oke, baik kawan-kawan semua. Ayat yang digunakan oleh Masihi tadi atau orang Kristen tadi, Nasrani tadi,
bentuk apologetikanya adalah ingin menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran juga ada ayat yang serupa. Dan tentunya yang dia kutip, yang dia maksud itu adalah surat At-Taubah ayat 29. Sebagaimana lafaz yang disebutkan, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasulahu, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan di sini, isi perintahnya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula beriman kepada hari akhir, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan seterusnya. Dalil ini dipakai untuk menunjukkan bahwasanya Islam itu akan menyerang siapa saja yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Tentunya mungkin akan kawan-kawan ketahui kalau lihat ke tafsir lebih jelas bagaimana asbabun nuzul ayat ini turun. Bahwa Islam tidak serampangan dalam memerangi orang, apalagi yang tidak punya kesalahan. Islam memerangi, dalam ayat yang dikatakan, wa qatilul ladzina yuqatilunakum, perangi mereka yang memerangi kalian. Saya rasa ini tidak perlu panjang lebar di hal itu ya. Tapi yang jelasnya bahwasanya menarik di sini menggunakan kata perangi. Nah, perang itu ini beda dengan membunuh, membunbun ya. Membunbun dengan memerangi itu beda. Perintah di sini adalah perang. Nah, perang itu jelas tadi disampaikan oleh Ustadz Syekh Zain Khairallah bahwa perang itu mesti seimbang. Dinamakan itu perang kalau dia dua kubu yang sama-sama punya kekuatan bertemu. Maka diambil contoh tadi nyamuk kan, lalat. Kira-kira kalau kau dengan lalat, kau berperang apa tidak? Kira-kira kalau misal kita dengan kucing misalnya, apakah kita berperang dengan kucing? Kata berperang itu hanya dipakai kalau kita bisa saling melukai atau saling membuat salah satunya itu kalah. Nah, dalam konteks ini sangat penting sekali adalah penggunaan kata qatilu. Nah, ini saya akan coba terangkan. Qatilu artinya itu memerangi, ya. Beda dengan qatala. Meskipun asal katanya sama, tapi ketika wazannya berbeda. Nah, ini banyak orang yang mohon maaf ya, yang mereka server sebelah yang tidak tahu, tidak mengetahui tentang bahasa Arab, kadang-kadang termakan framing dari orang-orang yang membenci Islam. Padahal sebenarnya kalau mereka lihat terjemahan, ini sudah menggunakan kata perang juga ya. Dan yang terakhir adalah tentu saja dalam berperang itu tidak ada perintah untuk ya melukai wanita, anak-anak, orang tua ya. Saya tunjukkan datanya. Ini ada satu bab yang mungkin cukup sebagai beberapa dalil menerangkan bahwa haram membunuh anak-anak dalam perang. Di sini dengan bab tahrim qatlun nisa wassibyan fil harb. Jadi bahkan dalam kondisi perang kita tidak boleh membunbun anak-anak dan perempuan. Dalam Sahih Muslim dikatakan bahwasanya dalam satu peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemukan jasad seorang wanita. Maka Rasulullah SAW menegaskan kembali larangan membunbun wanita dan anak-anak. Lalu juga dalam Sahih Muslim dikatakan kurang lebih sama lafaznya, tapi dalam hadis yang berbeda. Di hadis yang lain lebih jelas tidak boleh, bahkan jangankan manusia ya, yang tidak berdaya, tidak punya daya, bahkan biara-biara, rumah-rumah ibadah juga, pohon-pohon juga tidak boleh dalam Islam itu untuk dihancurkan. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang saya sampaikan ini punya faedah dan manfaat sebagai ilmu buat kalian semua. Sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.